Jadi waktu itu kita jalan berdua main ke niatnya itu ke tempat wisata waktu itu tuh. Tapi malah nyasarnya ke kaki Gunung Salak. Masuk ke sana, sampai nih, pas sampai kita duduk di pinggir di saung-saung ya. Iya. Jadi saungnya itu apa pinggiran buat istirahat ya kan, jurang bawahnya itu banget, jurang. langsung jurang. Nah habis itu langsung berangkat kerja. Nah pas sampai berangkat kerja itu absen. Nah udah absen, pulang dulu kontrakan. Nah di situ baru Kerasanya badan berat, nggak bisa ngapa-ngapain, dah panas dingin. keterepan. Ada yang ngikutin sih Dari kayaknya tahu entah dari mana, itu pas setiap lihat pintu tuh ada yang ngetok, terus ngelihat ngintip gitu. ngintipin gitu. Berasanya begitu. Iya. Ya saran saya sih lebih banyak dekat-dekat sama orang-orang yang rajin ibadah lah, bergaulnya intinya. Cari pergaulan yang positif gitu ya guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Gentala. Bersama saya Dewi, di kanan saya ada Gus Ali. Di sini ada narasumber kita, namanya siapa Mas? Muhammad Zamzam. Zamzam. Ya, dah. Muhammad Zamzam. Jadi gini Gus, Ya. mau saya yang cerita apa sih yang cerita? Silakan. Jadi waktu itu kita jalan berdua main ke niatnya itu ke tempat wisata waktu itu tuh. Tapi malah nyasarnya ke kaki Gunung Salak. Nah di dekat situ tuh ada tempat apa ya waktu itu ya? Kayak tempat buat Kayak camping bukan sih? Bukan camping aja tuh apa? Foto-foto apa? Buat foto aja sih. Ya pokoknya kayak taman gitu ya, Iya, taman udah gitu kayak luas taman. gitu Gus. Akhirnya daripada kita balik lagi ya, kita akhirnya ke sana. Tapi emang jalannya sepi banget ya? Ya, Nggak ada sepi. orang, kita doang. Nggak tahu Berdua doang kenapa itu gitu jalan. ya, berdua doang. Terus masuk ke sana, sampai nih, pas sampai kita duduk di pinggir di saung-saung ya. Iya. Jadi saungnya itu apa pinggiran buat istirahat ya kan, jurang bawahnya itu banget, jurang. langsung jurang gitu. Tuh. Awalnya sih biasa-biasa aja nih, anginnya juga biasa, kita juga makan biasa aja. Masih biasa tuh, Tiba-tiba. berapa menit kemudian angin langsung kencang banget tuh. Tapi kencangnya cuma di kita doang, Ya. di sekitar kita doang gitu. Terus kita tahu angin itu ribut banget karena kalau nggak salah tuh ada ranting bukan sih jatuh? Ranting patah depan kita, yang ranting atas pohon. Enggak ada. Ada. Kagak, itu di belakang. Itu di belakang aku itu ya. Emang iya? Ya, Oh. Kejadiannya masih udah lama apa? udah lama. Udah lama. Udah lama banget. Soalnya dia jarang pulang. Iya. Bang Toy ya belum ngeliatin jarang pulang. Ya, namanya kerja. Iya. Iya, terus habis itu dari situ kita belum ada insting ini kenapa-napa sih. Jadi masih ngelanjutin makan ya waktu itu. Ya, masih lanjutin makan. Waktu itu juga makannya pop mie doang ya, sih. nggak lama tuh mulai awannya berubah kan, jadi agak gelap tuh. Udahlah pulang ya kan, kita pulang terus sampai di rumah tuh maghrib, nganterin Dewi pulang. Habis itu saya langsung berangkat kerja dong. Saya kerja sampai di kontrakan. Itu Saya malam istirahat posisinya. malam ya kan, istirahat dulu. Nah habis itu langsung berangkat kerja. Nah pas sampai berangkat kerja itu absen. Nah udah absen, pulang dulu kontrakan. Nah di situ baru kerasanya badan berat, nggak bisa ngapa-ngapain, dah panas dingin. keterepan. Terus yang ngerasa berat nggak bisa bangun itu kelihatan nggak sekelibet apa gitu? Ada yang ngikutin sih Dari kayaknya tahu entah dari mana, itu pas setiap lihat pintu tuh ada yang ngetok, terus ngelihat ngintip gitu. ngintipin gitu. Berasanya begitu. Ya. Nah, kalau menurut pandangan Gus Ali nih, kira-kira itu dari mana? Terus kenapa dia seperti itu gitu? Iya, jadi yang saya lihat secara mata batin ya, di sini memang namanya siapa? Jam-jam. Jam-jam ini di situ memang disambut, memang ada garis dari situ, dari Gunung Salak itu memang ada terah ya dari
wilayah situ. Jadi ada sambutan ya, angin itu. Oh, angin itu sambutan. Sambutan. Tapi serem ya. Iya, angin itu sambutan. Jadi ada sosok pendamping ya, pendamping mursid ya. Bisa bilang di sini saya lihat mursid ya, yang memang garisnya dari situ bisa. Makanya sampai ikut sampai ke rumah, sampai ngedampingin, sampai selamatkan gitu. Kalau bisa di situ tuh lebih bagus kita harus tawasulan. Kalau di Gunung Salak itu, jadi lebih menyerap energi positifnya itu. Ya, karena kan saya belum tahu tuh masalah belum itu. tahu. Saya juga baru tahu ternyata Anda ada terah ya. Ya, saya juga tidak tahu itu. Baru tahu juga. Oke guys, jadi kita semua sama-sama baru tahu nih guys. Nah terus kalau penyebab dia kerep-kerepannya itu apa Gus? Kalau kerep-kerepannya ini dari hal negatif. Memang ada perjalanan, mohon maaf ya. Di sini memang ada perjalanan yang keluar dari jalurnya, jalur mungkin agama. Oh, pergaulan bebas. Pergaulan itu. Iya nggak? Iya sih, emang Jangan-jangan dilarang judi. kalau Iya itu. itu mah. Tapi judi Iya, juga. yang saya lihat mah itu. Enggak, ini perempuan yang saya lihat. Nggak apa-apa kan guys? Disclaimer guys, nggak apa-apa. Ya, ini di sini. Iya nggak? Perempuan. Iya itu. Ya, jangan sampai dalam lah, bahaya itu. Kalau sampai kotor kan bisa bahaya. Kalau yang terah ini yang dari Gunung Salak kan emang bersih. Jadi nggak bisa dikotorin. Kalau dia kotor bahaya, oleng, bisa gila. Wadahnya ya. Wadahnya, iya. Wadahnya berarti emang bisa dibilang nih Zam-Zam ini wadahnya udah siap gitu ya Gus. Tapi karena kotor perjalanan, jadinya dia nggak mau ngedeket apa gimana? Iya, jadi ketidaktahuan ini. Jadi Zam-Zam ini nggak mengetahui hal yang bersifat yang tersirat ini. Jadinya ya wajar lah dia awam dengan hal-hal yang gaib ini, jadi mungkin butuh bimbingan atau petunjuk yang orang yang tepat gitu, nyari. Tapi kalau Zam-Zam sendiri ngeliatnya jangan gitu, gue takut. Kalau Zam-Zam sendiri sadar nggak apa emang udah tahu gitu dari keluarga ada keturunan gitu-gitu? Belum tahu sama sekali sih kalau masalah keturunan kayak gitu ya. Soalnya kan kalau saya sih belum nggak kepikiran sama sekali untuk kayak gitu kan. Ya udah jalanin aja mau kayak gimana juga. Tapi Itu bisa aja. ngelihat yang gaib gitu apa ngerasain? Cuman ngerasa doang sih. Oh cuman ngerasa doang. Tapi apakah emang si Zam-Zam ini sensitif Gus? Apakah termasuk anak indigo kah? Iya, pada dasarnya ini sebenarnya anak indigo hanya karena dia itu aja salah pergaulan aja. Jadi ketutup itu. Mainnya kejauhan mas. Jauhan. Sebenarnya tajam karena terlalu kejauhan main. Kejauhan. Iya. Kalau untuk bedanya saya tanya dulu bedanya mursid dengan leluhur itu apa Gus? Jadi di sini mursid itu pendamping yang kita ngasih petunjuk buat yang kebaikan. ngajarin gitu. Iya. Ngebimbing lah Ngebimbing ya. lah. Iya. Terus kalau leluhur? Kalau leluhur ya sama aja intinya, hanya beda penyebutan aja. Oh sama, cuman Sama. beda nama. Gitu. Beda nama. Nah kalau untuk wujudnya itu boleh dikasih Nah, tahu? wujudnya ada yang pakai pakaian putih. Kira-kira dia pernah ketemu nggak di mimpi atau di mana gitu? Gus boleh tanyain. Ngedekat cuman dia nggak dilihatin. Oh nggak deket doang. Tapi emang pernah ngerasa nggak sebelum itu ada yang ngedeket juga ngedampingin gitu? Kalau setiap malam itu kan kadang-kadang suka bangun tuh untuk sholat tahajud ya. Iya. Nah di situ kadang-kadang suka ada yang datang gitu doang. Rasa ya. Rasa doang. Kehadiran. Ya itu mendekat. beliau Iya, gitu. Beliau. Kalau untuk kodam Gus? Oh, kodamnya ya macan putih dia. Serius? Iya. Beneran Gus? Seneng lu punya macan. Oh, tapi kalau kodam itu udah lama gitu. Udah lama dia. Udah lama. Keras. Wataknya keras. Itu yang Iya, bikin batu. watak keras. Setahun. Nggak mau salah kan bener. Baru dibilangin guys. Zam-Zam kira-kira ada yang mau ditanya gak ke Gus Ali? Ya, Tentang gimana ke depannya, baik-baiknya gimana? ya pengennya sih nanya gini Nanya apa? untuk kedepannya supaya tidak melenceng lah. Iya. Kalau itu biar nggak salah lagi jalannya atau kayak gimana. Ya saran saya sih lebih banyak dekat-dekat sama orang-orang yang rajin ibadah lah, bergaulnya intinya. Cari pergaulan yang positif gitu ya Gus? Ya, contoh seperti hal-hal yang kemarin yang belakang-belakang ini yang kurang baik ini
udah cukup, jangan ini lagi, Ulangi lagi. Udah harus mulai tatar dari sekarang dalam hal ibadahnya, paling utama 5 waktu untuk fondasi Bang Jam-Jam. Panggilnya apa? Bang Jam-Jam apa? Kang Jam-Jam. AA Jam-Jam ya. Kira-kira ini nggak Gus, boleh ditanyain nggak ke beliau tuh ada pesan apa untuk Zam-Zam? Nama asli siapa? Muhammad Jam-Jam bin Suwarman. Allah. Ya, yang pertama jangan ngelawan orang tua, ya. Soalnya ini sering banget ngelawan orang tua. Bener nggak? Ini langsung ke orang tua soalnya. Tak. Iya nggak? Ya. Mulai besok minta maaf orang tua. Karena itu kunci dari segala doa dari orang tua yang saya lihat. Ini ketutup dari orang tua soalnya. Iya nggak? Ya, betul. Kayaknya orang tua yang paling kencang soalnya. Jadi di sini Gus Ali sedang mencoba Udah, apalagi yang mau ditanya? Udah. Mumpung masih ada leluhurnya, tadi bertanya lagi. Kalau misalnya nggak ada Gus Ali mau nanyanya gimana? Kan susah. Mumpung ada perantara lah ya Gus ya. Iya. Siapa tahu ada yang bisa dibantu. Ya paling kalau masalah untuk itu sih saya mau kurang begitu yakin atau gimana ya. Iya. Cuman ya kalau itu sih saya mau ngikutin alur aja. Kalau emang saya emang benar-benar keturunan ya saya mau pengen benar-benar ke jalan yang benar-benar diridoi itu aja. Amin. Ya untuk sekarang ini memang harus perlu pondasi dulu kalau untuk Bang Zam-Zam ini, karena pondasi ini diperlukan di agama itu, utama sholat 5 waktu jangan sampai ketinggal, biar supaya kalau bisa ya udah dosanya udah harus ditanggung, bukan orang tua lagi yang nanggung, udah harus mulai dari sekarang. Kalau untuk yang lebih dalam ya memang perlu bimbingan. Kalau untuk sekarang ini saya bukanya sebatas syariat karena pondasi. Nah Gus, kan Zam-Zam itu 2 bersaudara ya, apakah adiknya juga keturunan atau hanya dia doang? Kalau yang saya lihat adiknya lebih ke dunia dia. Apakah benar? Iya. Lebih ke dunia. Kalau ini lebih ke aslinya memang udah dipersiapkan. Maksudnya dipersiapkan itu dianya udah mempersiapkan atau secara nggak sengaja? Orang tuanya itu udah menunggu-nunggu ya untuk mewariskan satu hal yang itu, keilmuan. Jadi itu. Gimana tuh? Cuman belum diungkapkan karena bandel anaknya, jarang sholat ya, itu paling bahaya. Sering ngebantah itu yang bikin orang tua takut, ya kan. Lebih baik orang tua yang ngalah gitu. Walaupun Bang Jam-Jam ini sering melawan ini. Dia keras karena pengaruh dari kodamnya atau emang dirinya sendiri? Memang karena pengaruh dari lingkungan yang saya lihat. Lingkungan. 70% dia lingkungan yang saya lihat. Jadi kebawa emosi dikit gitu kan? Nah itu. Enggak dikit, banyak Pak. Banyak. Harus keluar dari lingkungan itu. Kalau nggak keluar lingkungan itu mah minimal membentengi lah ya lagi. Gus. Iya. Minimal bikin benteng. Ya karena gimana ya? Soalnya kan saat kerja juga kan kadang-kadang suka kebawa emosi. Iya. Ya, dari tim kadang-kadang harus kayak gini nggak sesuai. Jadi kita udah kerja keras, tim malah leha-leha, ya mau gimana gitu. Jadi emosinya tuh kebawa terus, jadi bisa dikendaliin sedikit itu. Gus, cara untuk mengendalikan lah minimal. Cara yang paling mantap sih puasa kalau untuk mengendalikan semuanya. Karena puasa itu bisa ngendaliin emosi. Selalu ingat, terkadang kita mau emosi kan, oh ya saya lagi puasa ini kan gitu. Karena terbiasa nanti terlatih untuk menahan emosi mungkin. Seperti itu. Perbanyak berpuasa aja. Dan sholat 5 waktu. Ya paling utama. Ada lagi gak yang mau dicurhatin ke Gus Ali nih? Itu aja deh. Itu aja. Oke guys, untuk malam ini segitu dulu cerita dari kami. Buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama atau ada cerita yang lebih seru lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan hal yang terpenting bahwa kami tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang kami percaya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.